lagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Mengapa demikian? Sebetulnya kita semua harus tahu bahwa dalam hidup ini kita sebagai orang-orang percaya dirancang bangun oleh Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, terhadap siapapun, kita selalu memberikan kontribusi positif, menjadi berkat dan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Karena itu di sini katakan bahwa semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Apakah kebajikan itu? Kalau semua yang disebut kebajikan dipikirkan, maksudnya tujuan apa? Yaitu supaya keadaan diri kita selalu terarah pada tindakan dan sikap yang baik serta mendatangkan kebaikan. Kebajikan dapat diartikan sebagai di sini berbuat baik kepada orang lain, memperlihatkan tolak ukur budi pekerti yang tinggi, kemudian juga mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah, perbuatan, tindakan, kesadaran, dan tenggang rasa seorang terhadap yang lain. Jadi lalu apa lawan dari kebajikan? Lawan dari kebajikan adalah kefasikan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita semua harus paham dan sadar bahwa kita di dalam dunia ini memang dirancang bangun oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk mengerjakan atau melakukan pekerjaan baik. Nah, supaya hal itu terwujud dalam diri dan hidup kita, memang kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan semua kebajikan, semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut kebajikan artinya semua tindakan, perilaku, perbuatan, perkataan, pernyataan, statement, dan sikap yang disebutkan sebagai kebajikan yang mendatangkan keadaan baik, berkat, dan mendatangkan respon positif dari orang lain. Pikirkanlah semua itu. Mengapa demikian? Karena memang kita didesain oleh Allah di dalam Kristus supaya kita menjadi berkat bagi siapapun, termasuk pada orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang sirik dengan kita, orang-orang yang bersikap negatif kepada kita, orang-orang yang kontra kepada kita, orang-orang yang selalu berkomentar yang tidak baik tentang kita, termasuk kepada orang-orang demikian. Memang Tuhan ditempatkan di antara mereka supaya hidup kita boleh menjadi terang bagi mereka, atau menelanjangi ketidakbaikan mereka terhadap diri kita. Karena kita punya mandat dan misi yang jelas. Jangan pernah kita dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan, yaitu melawan dan menghadapi semua tindakan yang tidak baik kepada kita dengan semua perbuatan yang baik. Nah, dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15, kita ini adalah terang dari Kristus di antara orang-orang yang percaya atau orang-orang yang belum percaya. Di hadapan dan bersama-sama dengan orang percaya, kehidupan kita menguatkan, meneguhkan, menerangi, dan memberkati. Di hadapan orang-orang yang belum percaya, kehidupan kita menjadi cermin, tolak ukur, dan bahkan juga menjadi peringatan, warning, dan juga menjadi teguran untuk mereka yang hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Nah, ini sungguh-sungguh misi yang harus kita pegang, dan Paulus mengatakan, aku mengucap syukur sebab di dalam Kristus Allah telah membuatnya, ia menebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana, dan di dalam Kristus dia menjadi bau harum di antara orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Ya, untuk mewujudkan itu memang dalam pikiran dan hati kita harus kita isi segala sesuatu yang disebut dengan kebajikan. Jadi jangan pernah lupa bahwa mandatnya jelas, rancang bangun untuk diri kita jelas adalah untuk melakukan pekerjaan baik dimanapun, dalam keadaan apapun, terhadap siapapun.
sehingga keberadaan kita boleh mendatangkan berkat bagi orang lain, mencelikkan mata orang lain, memperingati, menegur, dan juga menjadikan orang lain itu bertobat, melihat dan merasakan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, pikirkanlah semua yang disebut dengan kebajikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.